Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Alhamdulillah kita senantiasa dilimpahkan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beraktivitas, bekerja, beramal, beribadah, bertolabul ilmi di buminya Allah. Insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahmatullah. Hari ini kita akan coba sedikit mengupas tentang karakteristik hati yang salah satunya adalah mengerasnya hati atau hati yang keras. Berapa banyak kalau kita melihat di masyarakat, di lingkungan kita, teman-teman kita, kerabat kita, ada orang-orang yang mudah begitu mendengar orang yang kesusahan, dia bersedih, mendengar orang butuh bantuan, dia segera membantu, dan seterusnya. Ada orang-orang yang secara hatinya lembut, mudah melihat kesusahan orang lain. Tapi berapa banyak juga orang-orang ketika ada musibah, bencana, kesulitan, sulit dia meneteskan air mata. Bahkan ada beberapa orang mengatakan, Ustadz, saya berapa kali bangun malam, qiyamul lail, sampai hari ini belum pernah bisa meneteskan air mata. Jadi ada orang-orang yang mudah meneteskan air mata, ada orang-orang yang sulit meneteskan air mata. Ada orang-orang yang ketika dinasehati, diberikan pengarahan, diberikan pengajaran, mudah untuk menerima, tapi tidak sedikit orang-orang yang diajak pada kebaikan, nasihat, dia sulit untuk menerimanya. Ada orang-orang yang ketika diajak pergi untuk bersenang-senang, dia cepat meresponnya. Tapi ketika diajak untuk datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, belajar ilmu agama, sulit untuk menerimanya. Maka tidak ada sebab, tidak ada alasan kenapa orang kadang-kadang sulit diajak berbuat baik, kenapa kadang-kadang orang sulit meneteskan air mata, kadang-kadang sulit orang bersikap sedih, tidak lain karena keras hatinya. Maka hati yang keras ini ternyata kerugian buat kita, ikhwan fillah rahimatullah. Karena dengan kerasnya hati kita, sulit kita untuk beribadah. Karena dengan kerasnya hati kita, sulit kita untuk ingat kepada Allah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kerasnya hati-hati kita. Maka kata para ulama, hati itu seperti batu, seperti bongkahan batu. Ada hati-hati yang dia keras seperti batu, tapi dia mengkilat mengeluarkan cahaya. Tapi ada juga batu-batu tertentu yang cuma sekedar keras saja, tidak ada kilatnya, tidak ada cahaya, tidak ada kebaikan buat dirinya. Maka kita berlindung dari sifat-sifat hati yang cuma sekedar keras, tidak memberi manfaat buat kita semua. Jadi ada batu yang dia keras tapi mengeluarkan cahaya, memunculkan cahaya, sedangkan ada batu-batu yang hitam legam sekedar keras saja, tidak memberikan manfaat yang lainnya. Maka begitupun dengan hati. Kadang-kadang ada hati-hati yang begitu bercahaya sehingga bermanfaat buat dirinya dan juga bermanfaat buat orang lain. Tapi ada hati-hati juga yang sekedar hati dia keras, jangankan buat manfaat buat orang lain, kadang buat dirinya sendiri tidak memberikan manfaat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah membimbing hati kita, menjadikan hati-hati kita yang lunak, yang bersih, sehingga mudah untuk diajak kita ibadah. Maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang suka bolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam ketaatan dan dalam din ini. Maka kita berharap senantiasa kita ingat kepada Allah, agar senantiasa Allah berikan petunjuk agar hati kita menjadi hati-hati yang lembut. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Kalau kita punya sifat atau karakter hati-hati kita menjadi keras, atau hati kita sudah membatu, bagaimana caranya melembutkan hati kita? Maka kata para ulama, paling sedikit ada 4 cara untuk melembutkan hati kita. Pernah satu sahabat datang kepada Ummul Mukminin Aisyah. Dia berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa aku merasa hatiku begitu keras? Sulit diajak untuk beribadah, sulit diajak kepada kebaikan, sulit dinasihati oleh orang." Apa kata Ummul Mukminin? "Wahai sahabat, perbanyaklah ingat kematian." Jadi Aisyah radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita
satu kaidah untuk melembutkan hati kita yang keras, sering-seringlah mengingat kematian. Maka ada 4 cara, ikhwan fillah rahimatullah, bagaimana melembutkan hati kita yang sudah keras. Pertama, hadir kepada majelis-majelis ilmu. Senang hadir di majelis-majelis ilmu, karena sejatinya di majelis inilah hati kita ditarbiyah, hati kita ditempeng, dididik, diupayakan sedemikian rupa yang tadinya keras menjadi lembut. Coba kita perhatikan sajalah, kalau ada orang senantiasa pergi ke tempat-tempat keramaian, apakah itu mal, apakah itu pasar, setiap waktunya 1 hari 24 jam banyak dihabiskan di tempat-tempat tersebut, di pasar, di mal, di tempat keramaian. Tapi ada satu orang yang lain menghabiskan waktunya 1 kali 24 jam hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang dikajikan ayat-ayat Al-Quran. Kira-kira di antara 2 orang tadi itu, mana yang hatinya lembut? Maka pasti orang yang hadir ke majelis ilmu lebih lembut hatinya. Karena apa? Di majelis inilah diingatkan tentang sabar, diingatkan tentang qanaah, diingatkan tentang iman, diingatkan dengan istiqomah, dan seterusnya. Sehingga apa? Menjadi tarbiyah buat hatinya, sehingga hatinya menjadi lembut. Maka orang-orang yang datang ke majelis ilmu sejatinya adalah orang-orang ingin merubah hatinya yang tadinya mungkin keras supaya menjadi lebih lembut. Dan bisa jadi ketika orang-orang susah diajak untuk datang ke majelis-majelis ilmu, sejatinya pada saat itulah hati dia sedang mengeras. Maka upayakan sekuat tenaga kita hadir ke majelis ilmu. Lambat laun, perlahan-lahan Allah akan rubah hati kita yang keras menjadi hati yang lunak, mudah menerima nasihat, mudah menerima kebaikan dari orang lain. Jadi pertama, syarat untuk melembutkan hati kita yang tadinya keras, sering datang ke majelis ilmu. Yang kedua, untuk melembutkan hati kita, sering-seringlah mengingat kematian. Karena sejatinya kematian itu pengingat terbaik buat kita, agar kita sadar sejatinya kita ini punya batas waktu, punya kontrak di dunia ini. Tidak selama-lamanya kita hidup di dunia. Ada batasan waktunya yang kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita perbuat. Maka kematian menjadi nasihat terbaik buat kita untuk melembutkan hati kita. Yang tadinya kita keras hati kita, yang tadinya sombong, ujub, bangga, hasad, dengki, iri, ketika lihat orang mati, maka akan berubah hatinya, akan menjadi lembut hatinya. Maka ikhwan fillah rahmatullah, ingat-ingatlah kematian, karena mati itu menjadi tarbiyah paling utama buat hati kita. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dicari oleh Aisyah di tengah malam. Di tengah malam Rasulullah pergi dari rumahnya. Ketika bangun, Aisyah merasa kehilangan di mana Rasulullah. Sampai-sampai Aisyah punya perasaan negatif, jangan-jangan Rasulullah pergi ke istri yang lain. Maka Aisyah pun keluar mencari Rasulullah. Ternyata sama-sama kita tahu ada di mana Rasulullah malam itu. Ternyata Rasul ada di makam, ada di kuburan. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" Rasul mengatakan, "Aku ingin mengingat kematianku." Gitu. Jadi sunnahnya, ikhwan fillah rahimatullah, kalau kedatang kuburan itu bukan siang, bukan pagi, bukan sore, tapi malam. Karena di malam itulah suasananya mentarbiyah kita untuk makin lembut hati kita. Jadi ingat kematian itu tarbiyah buat kita. Qul innal mautal ladzina tafiru minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna alimil ghaibi was syahada fa unabiukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang engkau menghindar, lari, takut daripadanya, dia pasti akan datang kepada kita semua, dan kita akan dikembalikan kepada Allah, dan kita akan dihisab atas semua yang kita perbuat di muka bumi ini. Jadi pertama, ilmu, datangi majelis ilmu, maka akan melembutkan hati kita. Kedua, perbanyak ingat kematian. Yang ketiga, coba sesekali ketika kita menjenguk orang sakit yang sudah parah, kita saksikan sampai beliau sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu menghancurkan segala macam kenikmatan. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia akan hilang dengan kita melihat sakaratul maut. Kenapa? Sakaratul maut itu penderitaan yang maha dahsyat. Maka kalau orang pernah melihat orang sakaratul maut, tidak pernah ada niat untuk hasad dengan orang lain,
Tidak pernah ada niat untuk menzolimi orang lain. Tidak pernah ada niat mengambil hak orang lain. Kenapa? Orang sudah baik saja dalam kehidupannya, ketika sakaratul maut berat. Apalagi orang punya masalah dengan orang lain. Zolim kepada orang lain, mengambil harta orang lain, hasad, dengki kepada orang lain. Tentu berat ujian ketika sakaratul maut. Maka orang ketika sakaratul maut akan diingatkan, tidak akan pernah dalam hatinya ada sifat sombong, iri, hasad, dan dengki. Maka orang yang sering menyaksikan sakaratul maut akan lembut hatinya. Nah, ikhwan fillah rahmatullah. Yang keempat, ketika kita ingin melembutkan hati kita, senantiasalah kita ingat azab Allah, surga dan neraka. Sejatinya surga dan neraka menjadi pengingat buat kita semua. Baik kita di dunia, surga tempat kita. Buruk kita di dunia, neraka tempat kita. Maka kita saksikan berapa dahsyatnya ujian, musibah, bala yang ditimpakan Allah kepada kita di neraka. Tidak bisa kita bayangkan. Maka orang-orang yang senantiasa mengingat surga dan neraka akan dimudahkan oleh Allah, hatinya menjadi lembut. Hati yang lembut itulah menjadikan dia mudah mengingat Allah. Dia senantiasa berzikir kepada Allah dan senantiasa mudah diajak beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ikhwan fillah rahimatullah, hati-hati kita pun termasuk hati-hati yang lembut dan dilembutkan oleh Allah. Karena dengan syarat kelembutan hati itulah hati kita senantiasa dekat kepada Allah, mudah untuk diajak ibadah kepada Allah. Karena sejatinya bekal kita menghadap Allah cuma dua. Satu, amal-amal ibadah kita. Kedua, hati-hati yang tenang dari kita. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Hai hati-hati yang tenang, hai hati-hati yang lembut, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan ridhoi, dan kembalilah kepada ahli-ahli ibadah, dan masuklah ke dalam jannah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dilembutkan hati-hati kita, sehingga mudah kita masuk ke dalam jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.